NIM 10564110219. Mahasiswa dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, kali ini saya akan merangkum salah satu buku yang berjudul Mengelola Partai Politik. Mana bab pertama membahas tentang dunia politik kontemporer. Di Indonesia sendiri, semenjak runtuhnya rezim Orde Baru, dunia politik telah bergeser. Yang tadinya tertutup, represif, dan penuh rekayasa, sekarang telah menjadi politik yang penuh keterbukaan dan transparansi. Kasus yang masih segar belakangan ini tentang aliran dana kampanye oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohim Dahuri kepada beberapa calon presiden di tahun 2004. Aktivitas seperti ini akan sulit ditemukan sewaktu Orde Baru berkuasa. Pada saat itu lingkungan wartawan mengetahuinya pun sulit untuk membuatnya menjadi isu publik yang bisa diakses semua orang. Sekali lagi, dunia telah berubah. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah membuat masyarakat menjadi lebih mudah berinteraksi dengan dunia luar. Konsekuensi logisnya, masyarakat menjadi lebih terbuka dan sadar pentingnya keterlibatan mereka dalam mempengaruhi kebijakan publik. Ketidakmampuan pemerintah Orde Baru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman membuat masyarakat berontak. Di dalam negeri muncul pula gerakan yang menuntut terjadinya pembaharuan. Jadi terdapat beberapa hal yang perlu dicermati sewaktu menganalisis dunia politik kontemporer. Pertama, di Indonesia. Mengingat kompleksitas dunia politik, hal-hal ini akan diungkap dalam bab ini adalah fenomena yang menurut penulis penting untuk dicermati dan terkait dengan tema buku besar ini. Membahas bagaimana peranan partai politik di Indonesia dan tidak dapat dilakukan tanpa memahami situasi dan kondisi. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia berada di fase transisi, di mana mencoba meninggalkan pengalaman kelam masa lalu dan berubah untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian bab 2 berbicara tentang sejarah pemikiran pendirian partai politik. Di mana partai politik akan menjamin adanya partisipasi politik sekaligus persaingan politik. Berbicara tentang sistem demokrasi secara umum dan persaingan politik pada khususnya tidak akan dapat dilepaskan dari analisis atas partai politik itu sendiri. Menunggu tidak kurang dari 23 abad dulu untuk membentuk organisasi politik yang kemudian disebut partai politik dalam pengertiannya yang sekarang. Kemudian bab 3 membahas tentang ideologi partai politik. Partai politik tanpa ideologi bak sayur tanpa garam, tidak ada rasanya, kata orang. Tapi nyatanya di situasi perpolitikan di Indonesia justru berbicara lain. Seperti garam tanpa sayur baik-baik saja. Pengalaman Indonesia di masa lalu tentang ideologi komunisme. Hal ini membuat kata ideologi politik sangat bernuansa represif, dominatif, manipulatif, otoriter, dan dogmatis. Pada bab 4, posisi ini dalam persaingan politik. Dalam demokrasi persaingan Indonesia, dunia politik tidak bisa dihindari untuk mencapai jenjang tertentu dalam dunia politik. Bahkan di negara totaliter ini, seperti komunis Rusia ataupun Cina, persaingan selalu ada untuk mendapatkan kekuasaan dalam dunia bisnis, di mana persaingannya sangat menguntungkan bagi konsumen. Karena persaingan yang sehat akan membuat konsumen terhindar dari keharusan menjadi pihak yang tertindas dan terdominasi oleh kekuatan kapitalis. Pada bab ini akan membahas bagaimana persaingan politik dapat menjadi persaingan sehat bagi politisi, organisasi, partai politik, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Pada bab 5 membahas tentang positioning ideologi politik. Dalam bab-bab sebelumnya telah dibentangkan positioningnya. Politik merupakan hal yang fundamental dilakukan dalam persaingan politik. Mengapa positioning ideologi? Karena pasti berpolitik adalah berideologi. Tidak henti di situ, berpolitik adalah manifestasi ideologi yang kita miliki, sehingga tidak terlalu juga bila kita melepaskan diri dari basis ideologi kita sendiri. Hal yang selama ini kita abaikan adalah kehidupan politik tanpa ideologi. Akibatnya, dunia politik menjadi begitu membosankan dan kurang diwarnai dengan proyek-proyek untuk membentuk perpolitikan yang sehat di masyarakat. Kemudian bab 6 membahas tentang strategi positioning politik. Strategi positioning politik merupakan hal yang penting yang harus dilakukan organisasi politik karena beberapa hal. Yang pertama, strategi positioning politik akan membantu pemilih dalam menentukan siapa yang dipilih. Kemudian yang kedua, politik yang jelas juga membantu anggota partai politik itu sendiri dalam membentuk identitas positioning yang jelas. Yang ketiga, positioning yang jelas juga akan membantu penyusunan strategi dalam approach mereka kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, approach ini juga membantu dalam mengarahkan jenis sumber daya politik apa yang dibutuhkan. Politik akan membuat organisasinya bisa melakukan apa saja dalam pendekatan ke masyarakat. Tetap saja partai politik merupakan suatu entitas milik landasan ideologi tertentu dan jelas. Kemudian bab 7 berbicara tentang peran litbang partai politik. Litbang dalam diskusi ini didefinisikan sebagai unit atau divisi yang berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi politik kepada semua jaringan organisasi partai politik yang terdapat di pusat maupun daerah. Namun tidak menutup kemungkinan informasi politik ini juga dapat menjadi konsumsi pihak internal partai politik seperti media massa, jurnalis, pesaing politik, dan masyarakat. Tujuan utama dari divisi litbang adalah memberikan pasokan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan dan sumber untuk mengambil keputusan politik. Kemudian pada bab 8 berbicara tentang komunikasi ideologi politik. Makna komunikasi ideologi bersifat permanen dan setiap saat harus dilakukan oleh partai politik. Seperti telah dibahas sebelumnya, ideologi adalah unsur utama dalam politik. Sebagai sesuatu yang utama, ideologi niscaya bukan sekedar hiasan bibir atau pajangan bagi partai politik yang bersangkutan. Ideologi harus merupakan sesuatu yang diyakini, tapi dia kini belum tentu ideologi perlu dikomunikasikan kepada masyarakat luas dan publik. Namun, ketika masyarakat dan publik tidak dapat mengidentifikasi kejelasan posisi ideologinya, berarti metode dan strategi komunikasi. Kemudian bab 9 bercerita tentang persaingan positioning ideologi politik. Persaingan sangat dibutuhkan partai politik karena beberapa hal. Yang pertama, melalui persaingan partai politik dapat mengevaluasi secara objektif apakah yang mereka lakukan sudah benar atau tidak. Benar atau tidaknya dilihat melalui perolehan suara sendiri jika dibandingkan dengan rival utama mereka. Kemudian yang kedua, persaingan dibutuhkan untuk terus memotivasi partai politik agar terus berusaha lebih bagus dan tidak mudah puas dengan apa yang telah diraih selama ini. Kemudian yang ketiga, persaingan memberikan dinamisasi atas interaksi karena partai-partai politik mencoba memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi, secara agregat diharapkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan melalui kesadaran kolektif partai politik dalam berusaha memberikan yang terbaik bagi para pemilih dan masyarakat umum. Baik, itu yang sempat saya sampaikan pada video kali ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.